Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang selalu membersamai kita. Baik itu masalah hutang, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh dan lain sebagainya. Insya Allah barokah bacaan ini segala problem yang selalu membersamai kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasilah yang dimaksud di sini adalah bacaan dari dua ayat terakhir dari surat Taubah, tepatnya ayat ke-128 dan 129. Di mana bacaan dari kedua ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu bacaan dari dua ayat yang dimaksudkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ili. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man dawama ala qiraati hatainil ayataini. Barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca dua ayat ini, maksudnya dua ayat terakhir dari surat At-Taubah seperti yang tadi saya bacakan. Berapa kali membacanya? Sab'a marratin fi duburis shalawatil maktubati. Dibaca secara istiqomah 7 kali setiap habis sholat fardhu. Artinya orang yang istiqomah membaca dua ayat terakhir dari surat At-Taubah setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 7 kali. Pertama, in kana dha'ifan qawiyah. Jika ia adalah orang yang lemah, qawiyah, maka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lemah lagi. Jadi jika yang mengamalkan itu adalah orang yang kebetulan lemah dari segalanya, lemah ekonominya, lemah keluarganya, lemah pergaulannya, lemah segala-galanya, maka ia akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak lemah lagi. Tidak lemah dalam hal ekonomi, tidak lemah dalam hal usaha, tidak lemah dalam hal keluarga dan lain sebagainya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, au dzalilan azza. Ai in kana dzalilan azza. Jika ia adalah orang yang hina, azza, maka akan menjadi mulia. Artinya jika yang mengamalkan itu adalah orang yang hina dalam menjalani hidupnya,
apes dalam segala-galanya, maka ia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sehingga tidak hina lagi. Ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dimuliakan juga oleh masyarakatnya, disenangi oleh masyarakatnya, diteladani keberadaannya, disimpatiin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, au maghluban intasara, ai idza kana maghluban intasara, jika ia adalah orang yang kalah, intasara, maka ia akan mendapatkan pertolongan. Artinya jika orang yang mengamalkan ayat tersebut adalah orang yang tak berdaya, kalah dalam segalanya, kalah dalam urusan ekonomi, kalah dalam urusan kedudukan, kalah dalam urusan pekerjaan, intinya tidak berdaya dalam segala hal, intasara, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala barakah mengamalkan ayat tersebut. Au mu'siran yassarallahu taala fi jami'i umurihi, atau jika yang bersangkutan adalah orang yang kesulitan dalam segalanya, sulit dalam hal ekonomi, sulit dalam hal pekerjaan, sulit dalam hal mendapatkan jodoh, segalanya penuh dengan kesulitan, yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan dalam menghadapi segala macam permasalahannya, segala macam urusannya. Semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hilanglah dari dirinya kesulitan-kesulitan yang selalu membersamai hidupnya. Kemudian faidah yang kelima, au madyunan qada dainahu, ai in kana madyunan qada dainahu, jika orang yang mengamalkan dua ayat tersebut adalah orang yang kebetulan sedang dililit hutang, sedang terjerat tanggungan besar, qadallahu dainahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang-hutangnya. Artinya yang bersangkutan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Au makruban rufi'a anhul gham wal ham wal hazan, atau misalnya orang yang mengamalkan ayat tersebut adalah orang yang selalu dirundung kesusahan, selalu dilanda kebingungan dan sebagainya, maka segala kesusahan, kebingungan, kegelisahan yang selalu menyelimuti dirinya, yang selalu mewarnai batinnya, semua itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebahagiaan, kejembaran dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi sejuk hatinya, damai perasaannya, tentram batinnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Au mudhiqan wassa'allahu rizqa wal khairat, atau jika yang bersangkutan itu adalah orang yang seret rizkinya, seret ekonominya, seret mata pencahariannya, semua penuh dengan kesulitan, wassa'allahu alaihi rizqa wal khairat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya, akan membuka untuknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ijabah, semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala barakah bacaan tersebut. Au maulukan fatahallahu alaihi abwabal mughallaqat, atau misalnya orang yang mengamalkan itu adalah orang yang terkunci hidupnya, rizkinya terkunci, pekerjaannya terkunci, jodohnya terkunci, sehingga seolah-olah semua pintu tertutup untuknya, maka pintu-pintu yang menjadi penghambat dalam kehidupannya itu akan dibuka oleh Allah lebar-lebar, sehingga segala yang terkunci itu akan sirna, semua akan longgar, semua akan penuh dengan keluasan dan kemudahan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala barakah bacaan tersebut. Jadi kesimpulannya, orang yang istiqomah mengamalkan dua ayat terakhir dari surat At-Taubah setiap selesai salat wajib sebanyak 7 kali, maka setidaknya di sini ada 8 khasiat, 8 faidah yang bisa didapatkan. Pertama, jika ia orang yang lemah,
maka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika ia adalah orang yang hina, maka ia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia. Yang ketiga, jika ia tidak berdaya, kalah dalam segala hal, maka akan diangkat oleh Allah derajatnya, sehingga dalam setiap langkahnya selalu diberi pertolongan. Kemudian yang keempat, jika pengamalnya itu adalah orang yang selalu kesulitan, sulit dalam hal ekonomi dan sebagainya, maka akan dihilangkan oleh Allah kesulitan-kesulitan itu, akan diganti dengan berbagai macam kemudahan. Yang kelima, jika orang yang mengamalkan itu adalah kebetulan orang yang sedang terjerat hutang, menanggung tanggungan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang keenam, jika ia adalah orang yang selalu dirundung kesusahan, kebingungan, dan kegelisahan, maka semua itu akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan, keluasan hati, dan kejembaran barokah bacaan tersebut. Yang ketujuh, jika yang mengamalkan itu adalah orang yang seret rizkinya, seret ekonominya, seret mata pencahariannya, maka semua kesulitan-kesulitan itu akan dibuka oleh Allah, diganti dengan kemudahan-kemudahan. Dan yang kedelapan, jika orang tersebut adalah orang yang terkunci hidupnya, terkunci rizkinya, terkunci jodohnya, terkunci mata pencahariannya, maka semua penutup itu akan dibuka oleh Allah, sehingga semuanya akan menjadi luas dan longgar. Nah, tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkan bacaan ini adalah dibaca langsung tanpa tawassul sebanyak 7 kali setiap habis sholat 5 waktu. Cuma perlu disadari oleh sahabat sekalian bahwa kunci utama dalam mengamalkan satu amalan adalah istiqomah. Sekali lagi, istiqomah. Tanpa adanya keistiqomahan, sulit bagi seseorang untuk mencapai adanya sebuah keberhasilan. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, atau mungkin kurang hafal terhadap bacaan yang tadi saya bacakan, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.